Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa dengan jelas melihat dua bongkahan perak berat yang dimurnikan di atas meja. Itu pasti 1000 perak berat halus. Dan itu kelas 2. Kelas 2000 perak berat halus kelas 2 biasanya berada di domain pandai besi peringkat 4, namun dua anak yang berhasil menempanya sekarang berdiri di depannya. Kondisi pemahaman Tang Wulin dan Musi berumur pendek, tetapi itu memberitahu Penatua Duan semua yang perlu dia ketahui. Kedua pemuda itu setidaknya berada di peringkat ketiga. Orang tua itu menoleh ke Chen Yue. Yue kecil, asosiasi Isea Blacksmith-mu pasti memiliki beberapa trik. Mu Chen benar-benar tangguh. Aku tidak pernah menyangka dia akan mendidik dua penerus muda, terutama bocah di sana. Saya memeriksanya dan menemukan bahwa dia baru berusia 10 tahun. Di mana Anda menemukan orang aneh seperti itu? Petik 2. Chen Yue senang dengan ekspresi pahit pria tua itu. Elder Duan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kami hanya beruntung. Anda harus tahu bahwa Musi telah menunjukkan janji sejak dia masih kecil, tetapi Wulin adalah satu-satunya murid langsung presiden kami. Dia cukup berbakat. Mungkin dia bisa bertukar catatan dengan pandai besi dari Skysia City di masa mendatang. Petik 2. Jawaban Chen Yue benar-benar sebuah jarum yang tersembunyi di dalam benang sutra. Dia dengan sempurna menjelaskan status Tang Wulin sebagai murid langsung Mu Chen, diam-diam memperingatkan Penatua Duan untuk membuang ide untuk memangsa dia. Setiap pandai besi memiliki teknik pandai besi sendiri dan cara untuk mewariskan ajaran mereka. Sama seperti bagaimana seorang guru yang baik sulit ditemukan, seorang murid yang baik juga sulit ditemukan. Guru mana yang tidak menginginkan seorang murid yang suatu hari bisa melampaui mereka? Menempa 1000 logam olahan kelas 2 tidak banyak di mata mereka, namun, yang terpenting adalah betapa muda Tang Wulin. Dia baru berusia 10 tahun. Dalam seluruh sejarah pandai besi, seorang anak berusia 10 tahun yang bisa memurnikan 1000 tidak pernah terdengar. Ini hanya, Elder Duan merasa sesak napas saat dia menatap Chen Yue. Mengapa tidak ada yang memberitahuku bahwa Mu Chen menerima seorang murid? Pernahkah Anda mendengar tentang ini? Dia menyapu pandangannya ke pandai besi lain yang hadir. Aku belum pernah mendengar tentang ini, kata masing-masing pandai besi dari Skysia City satu demi satu, sambil menggelengkan kepala. Ekspresi Chen Yue menjadi gelap. Elder Duan, apa yang kamu maksud? Penatua Duan mendengus. Tidak ada. Mari kita kembali dulu. Kami tidak ingin mempengaruhi persaingan anak-anak. Petik 2. Dia melirik Tang Wulin sekali lagi sebelum memimpin yang lain kembali ke panggung. Tepat setelah mereka pergi, Tang Wulin mengangkat kepalanya. Keadaan pemahamannya tidak sehebat Musi sejak dia menempa perak berat yang sudah dikenalnya, tapi dia berhasil memahami jejak paling sederhana dari seperti apa pemurnian 1000 kelas 1 itu. Fakta bahwa Tang Wulin telah menggunakan palu tungstennya perlu diingat. Dia bertanya-tanya apa hasilnya jika dia menggunakan palu peraknya yang berat. Jika dia menggunakannya, dia mungkin akan memiliki setidaknya 60% kesempatan untuk menghasilkan logam kelas 1. Tousan Refinement kelas 1 juga disebut dengan Half Spirit Refinement. Semakin cepat Tang Wulin bisa mencapai ini, semakin mudah baginya untuk memahami pemurnian roh. Satu-satunya hal yang saat ini kurang adalah kekuatan jiwa. Bahkan dengan kekuatan ilahi bawaannya, Mu Chen yakin dengan penilaiannya bahwa Tang Wulin harus memiliki setidaknya 3 cincin sebelum penyempurnaan roh dimungkinkan. Ini karena, selama proses pemurnian roh, pandai besi perlu memasukkan energi yang berasal dari pandai besi itu sendiri ke logam. Dengan kata lain, celah antara jiwa bela diri pandai besi dan logam. Seorang pandai besi biasa perlu memiliki setidaknya 4 cincin sebelum dapat menyempurnakan roh, tetapi dengan kekuatan ilahi bawaannya, Tang Wulin hanya membutuhkan 3 cincin untuk mempertahankan prosesnya. Meskipun demikian, Tousan Refinement kelas 1 dapat dianggap sebagai pintu gerbang ke Spirit Refinement. Semakin besar perasaan dan semakin dalam pemahamannya, semakin dekat dia ke alam pemurnian roh. Tang Wulin telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri sebelum dimulainya turnamen. Sebelum mencapai 3 cincin, dia akan ribuan memperbaiki setiap logam yang dia bisa dapatkan dengan standar kelas 1. Dengan cara ini, ketika waktu baginya untuk mencoba pemurnian roh tiba, peluang keberhasilannya akan meningkat secara dramatis sambil menurunkan biaya materialnya. Musi menghela nafas panjang saat dia mengangkat kepalanya, dengan lesu menatap logam perak yang berkelap-kelip di depannya. Saat dia melihat perak yang berat, dia linglung. Itu 1000 kelas 2 halus. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Grandmaster Blacksmith, pemahamannya tentang penempaan tingkat tinggi masih sangat dalam sejak dia tumbuh sebagai putri dari Saint Blacksmith. Dia secara alami dapat mengidentifikasi level logam yang baru saja dia tempah.
Apakah itu sebenarnya kelas 2? Dia bahkan belum memahami dasar-dasar 1000 perbaikan, namun entah bagaimana dia berhasil menempa logam kelas 2. Musi tidak bisa mempercayainya. Lebih jauh lagi, dia baru saja memahami esensi sejati dari 1000 perbaikan dan sekarang yakin dengan kemampuannya untuk memperbaiki ribuan logam apapun. Mempertimbangkan hal ini, dia tahu bahwa dia sekarang adalah pandai besi peringkat ketiga. Dia menoleh ke Tang Wulin, matanya dipenuhi berbagai macam emosi, lega, kagum, iri, dan emosi lain yang tidak dia mengerti. Seorang guru membimbing jalannya, menghilangkan keraguan muridnya, seperti itulah rasanya dengan Tang Wulin yang memimpinnya. Dia adalah orang yang mengangkatnya ke peringkat ketiga, sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai ayahnya. Menggunakan ritmenya sendiri untuk memacu dia, Tang Wulin mendorongnya ke dalam keadaan fokus penuh dan mengungkapkan jalan menuju 1000 perbaikan. Setelah meletakkan palu, Musi berjalan ke sisi Tang Wulin. Dia mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya dan mencubit pipinya, tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Ayo pergi," katanya, memimpin jalan keluar. Senyuman tersungging di bibir Tang Wulin saat dia melihat Musi pergi dengan gagah. Pada saat itu, keduanya memahami satu sama lain bahkan tanpa menyuarakan pikiran mereka. Musi berhenti begitu mereka meninggalkan arena kompetisi pandai besi. "Apakah Anda berpartisipasi dalam kompetisi individu?" Tang Wulin mengangguk. "Kakak murid senior, kenapa kamu tidak berpartisipasi? Kamu pasti cukup kuat untuk mendapat tempat tinggi." Petik 2. Musi saat ini memiliki 3 cincin, dan dari pemahaman Tang Wulin, jiwa bela dirinya sangat kuat. "Aku tidak bisa," jawabnya dan menggelengkan kepalanya. "Bakat pandai besi saya tidak bisa dibandingkan dengan bakat Anda, dan saya telah berubah pikiran sejak Anda tiba. Saya telah merenungkan apakah jalan saya adalah seorang pandai besi, master jiwa, atau master baju besi pertempuran. Saya ingin merangkul ketiga identitas ini, tetapi pada akhirnya saya ditakdirkan untuk menjadi pandai besi. Mengingat hal itu, saya memutuskan untuk memfokuskan waktu dan energi saya pada penempaan." Petik 2. Musi berhenti sejenak untuk memberi Tang Wulin pandangan yang dalam. "Wulin, kamu jauh lebih berbakat dariku, sedemikian rupa sehingga kamu jenius pandai besi sekali dalam 1 abad. Ayah mengatakan kepada saya bahwa, jika Anda terus berkembang dengan mantap seperti ini, suatu hari Anda akan menjadi pandai besi ilahi. Jadi, jika Anda menikmati menempa, Anda harus berusaha lebih keras mulai sekarang." Petik 2. Tang Wulin mengangguk sedikit, memahami niat Musi. Dia ingin mengingatkannya bahwa, jika dia ingin menjadi pandai besi yang berdiri di puncak, dia tidak bisa membiarkan dirinya teralihkan secara tidak perlu. Namun, tujuannya adalah menjadi master armor pertempuran. Itu mimpinya. Tang Wulin bermimpi menjadi pilot Meisha ketika dia masih kecil, tetapi setelah Wu Zhangkong mendidiknya tentang master armor tempur yang berdiri di atas pilot Meisha, mimpinya berubah. Blacksmithing awalnya menjadi cara baginya untuk mendapatkan uang yang kebetulan dia nikmati, tetapi sekarang itu memicu harapannya suatu hari menjadi master armor pertempuran. "Kakak murid senior, saya suka pandai besi, tapi keadaan saya berbeda dari Anda. Jiwa bela diri Anda jauh lebih baik dari saya. Saya hanya memiliki rumput Blue Silver. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa jiwa bela diri saya adalah sampah sejak saya berusia 6 tahun. Meskipun saya telah mencurahkan semua energi saya untuk terus berkultivasi, hasilnya tidak memuaskan. Menjadi pandai besi yang hebat juga membutuhkan kekuatan jiwa, jadi jika saya ingin melakukan itu, saya harus berusaha untuk berkultivasi. Selain itu, impian sejatiku adalah menjadi master armor tempur." Petik 2. Musi tercengang. "Tepat sekali. Anda masih hanya memiliki 1 cincin, bagaimana saya bisa lupa? Kamu tidak sehebat itu. Kamu masih jauh lebih lemah dariku." Petik 2. Tang Wulin merasa seolah-olah 3 garis hitam meluncur di dahinya. Apa yang dia pikirkan? Senyuman tak terduga menyebar di wajah Musi. "Hati saya menjadi tenang begitu saya mengingatnya. Ya, tidak ada yang bisa menjadi sangat kuat dan Anda tidak terkecuali. Baiklah, cepat pergi. Saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi individu, tetapi saya dalam kompetisi tim. Aku tidak akan bersikap mudah padamu saat kita berhadapan." "Yah, dengan asumsi Anda berhasil sejauh itu." Petik 2. Tang Wulin melambai selamat tinggal pada Musi saat dia lari. Sudah hampir waktunya untuk kompetisi individu. Melihat sosoknya yang pergi, ekspresi tersenyum Musi berangsur-angsur menghilang. Dia bergumam, "Ayah benar, aku benar-benar harus menjalin hubungan yang baik dengannya. Bocah itu, aku benar-benar ingin mencubitnya sampai mati."
Petik 2. Senyuman mengembang di bibirnya saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Itu jauh lebih cemerlang daripada yang sebelumnya menghiasi. Begitu dia tiba di tempat kompetisi, Tang Wulin bergegas untuk memeriksa perkembangan pertandingan. Untungnya, masih ada waktu sebelum pertandingannya. Karena kompetisi perorangan telah maju ke babak kedua, setiap pertandingan berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Setelah memastikan bahwa dia tepat waktu, Tang Wulin melihat rekan satu timnya di dekatnya. Xie Xie dan Gu Yue berdiri di samping satu sama lain, mengamati pertempuran kompetisi mereka. Tang Wulin dengan cepat berjalan. Kompetisi blacksmith Anda sudah selesai. Bagaimana kabarmu? Gu Yue bertanya. Saya melakukannya dengan baik, jawab Tang Wulin. Juara akan ditentukan besok. Karena kompetisi pandai besi tidak begitu populer, hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikannya. Apakah kalian sudah bertengkar? Tang Wulin bertanya. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Belum, aku masih menunggu. Jadi bagaimana situasinya? Tang Wulin bertanya. Apakah ada orang yang kuat yang muncul? Gu Yue menjawab, beberapa. Kami baru saja melihat Master Jiwa 3 Cincin. Lawan 3 ring akan cukup tangguh. Petik 2. Dengan batas usia atas 15 tahun, sudah pasti diharapkan bahwa beberapa Master Jiwa bercincin 3 akan ditemukan di divisi junior. Dibandingkan dengan Xie Xie dan Gu Yue, keduanya memiliki 2 cincin dan jiwa bela diri yang kuat. Tang Wulin hanya memiliki 1 cincin jiwa dan rumput Blue Silver tingkat sampah. Meskipun dia membawa jiwa bela dirinya hingga level 1000 tahun, dia masih bayi melawan raksasa 3 cincin itu. Namun, terlepas dari itu, kepercayaan Tang Wulin tidak goyah. Dia tidak pernah berharap untuk melakukannya dengan sangat baik dalam kompetisi individu, dia hanya masuk untuk lebih meredam dirinya. Tidak akan rugi jika dia dikalahkan oleh lawan yang lebih kuat darinya. Pada saat itu, mata Tang Wulin melebar. Ye Xinglan dan Su Lizhi mendekatinya seperti musuh yang bertemu di jalan sempit. Yang pertama memimpin jalan sedangkan yang kedua mengikuti seperti seorang hamba. Tidak mungkin dia mendaftar untuk kompetisi individu, bukan? Tang Wulin tidak bisa berkata-kata, tetapi antisipasi berkedip di dalam hatinya. Keduanya berasal dari Akademi Shrek, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Apakah kamu menunggu pertandinganmu? Ye Xinglan mendekati Tang Wulin dengan senyum sinis. Tang Wulin berpura-pura tidak tertarik. Apakah Anda juga mendaftar untuk kompetisi individu? Jika saya tidak salah ingat, kompetisi sudah berlangsung saat Anda memutuskan untuk mendaftar. Petik 2. Apa hubungannya itu dengan sesuatu? Ye Xinglan bertanya. Saya hanya perlu berbicara dengan penyelenggara dan memberitahu mereka bahwa saya ingin berdebat dengan kalian. Tentu saja mereka membuat pengecualian untuk saya. Karena saya jamin saya tidak akan bertarung untuk 8 besar, mereka dengan senang hati menyetujui partisipasi saya. Petik 2. Hati Tang Wulin diaduk, kecemasan merembes ke dalam hatinya. Oh, benar, aku ingin memberitahumu kabar baik. Lawan yang kamu tarik hari ini tidak bisa hadir, jadi lawan lain telah diatur untukmu, aku. Petik 2. Dihadapkan dengan Ye Xinglan yang menyeringai, Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan iblis kecil. Dia tahu apa yang dia tuju tanpa perlu memikirkannya. Wajah Xie Xie dan Gu Yue menjadi gelap. Ini terutama terjadi pada Gu Yue, yang matanya menyipit menunjukkan kilau dingin. Tang Wulin, di sisi lain, terus menatap tatapan Ye Xinglan tanpa goyah. Tatapan mereka terkunci, dan dia melontarkan senyum cerah padanya. Fantastis, fantastis. Dia tidak takut sama sekali. Ye Xinglan tercengang. Orang ini tidak takut bertanding denganku. Tapi saya dari Akademi Shrek. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun kecemasan dari ekspresi percaya diri Tang Wulin. Faktanya, senyumnya hanya untuk membuatnya terpesona. Seolah ingin memberitahu Tang Wulin untuk menyerah saat itu juga, Su Lizhi menatapnya dengan penuh arti dari belakang Ye Xinglan. Namun, Tang Wulin mengabaikan peringatan Su Lizhi. Sebagai gantinya, dia benar-benar tenang sambil terus menahan tatapan Ye Xinglan. Ekspresi Ye Xinglan dengan cepat berubah menjadi gelap. Dia mengangguk pada Tang Wulin berulang kali. Baik, baik sekali. Biarkan saya melihat betapa terampilnya Anda saat itu. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Senyum masam muncul di bibir Tang Wulin saat dia mengembalikan perhatiannya ke pertandingan yang sedang berlangsung. Merasa lengannya tertarik, Tang Wulin berbalik untuk melihat Gu Yue meraihnya dan menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Sudut mulut Tang Wulin melengkung geli. Tidak apa-apa. Kami di sini untuk menantang yang kuat dan mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur.
Melawan siswa dari Akademi Shrek adalah kesempatan langka. Anda tidak akan percaya betapa bahagianya saya sekarang. Mengapa kalian membuat wajah itu? Apakah Anda berpikir bahwa saya pasti akan kalah? Petik 2. Kata yang bagus, sebuah suara sedingin es menyela. Lakukan yang terbaik dan bertempurlah dengan semua kekuatanmu. Anda mungkin hanya memiliki kesempatan untuk menang jika Anda melakukannya. Petik 2. Trio itu memutar kepala mereka ke arah asalnya, sedikit terkejut dengan kedatangan Wu Zhangkong yang tiba-tiba. Wu Zhangkong mengangguk ke arah Tang Wulin dengan puas. Penghargaannya untuk muridnya ini hanya terus tumbuh. Tang Wulin tidak hanya memiliki kepala yang bagus di pundaknya, persepsinya juga tajam dan hatinya besar. Anak laki-laki itu baru berumur 10 tahun, jadi Wu Zhangkong hanya bisa membayangkan seperti apa dia ketika berumur 20 tahun. Pertumbuhan Tang Wulin tidak dapat diprediksi. Banyak hal bisa berubah dalam 10 tahun. Meskipun jiwa bela diri Tang Wulin lemah, itu telah bermutasi dan membuat jalan menuju kebesaran tersedia baginya. Jika tren ini terus berlanjut, Tang Wulin akan ditakdirkan untuk mencapai puncak kesuksesan di masa depan. Guru Wu, Tang Wulin buru-buru berkata dalam menyapa. Wu Zhangkong berjalan untuk berdiri di depan ketiganya, dengan serius berkata, lakukan yang terbaik dalam pertempuranmu dan jangan merasa tertekan. Terlepas dari bagaimana hasilnya, semuanya akan baik-baik saja selama Anda memberikan semuanya. Menurut pendapat saya, pertempuran itu tidak sepenuhnya membuat Anda putus asa. Petik 2. Iya. Tang Wulin menjawab dengan hormat, matanya berbinar. Melawan lawan dari Akademi Shrek adalah kesempatan bagus untuk menguji dirinya sendiri. Tang Wulin duduk di tempatnya, menutup matanya, dan mulai mengatur pernapasannya. Dia ingin berada dalam kondisi prima saat menghadapi Ye Xinglan. Xie adalah orang pertama yang bertanding. Lawannya tidak terlalu kuat, dan kurang dari 5 menit kemudian, dia berdiri sebagai pemenang. Lalu akhirnya giliran Tang Wulin. Dia melompat dari tanah, senyum percaya diri di wajahnya saat dia melangkah ke arena. Kakak Xinglan, Wulin tidak benar-benar melakukan kesalahan. Kamu harus bersikap lunak padanya. Su Lizhi memohon. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang Tang Wulin, terutama karena Tang Wulin bisa makan begitu banyak. Perut tanpa batas seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan bagaimanapun juga, seseorang hanya bisa menaklukkan rakus dengan makan lebih banyak dari mereka. Hanya karena inilah Su Lizhi menyetujui Tang Wulin. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu. Apakah saya harus sangat menderita jika bukan karena Anda? Berhenti membiarkan ini sangat mengganggu Anda dan lihat saja saya menempatkan dia di tempatnya. Huff. Ye Xinglan membebaskan dirinya dari omelan Su Lizhi dan menyerbu ke atas panggung. Selama pertandingan eksibisi yang memulai turnamen, hanya sedikit yang memperhatikannya sejak dia berada di belakang. Selain itu, dia tidak mengenakan seragam Akademi Shrek hijau yang ikonik hari ini. Sebagai gantinya, dia mengenakan gaun kuning. Dia sepertinya hanya seorang gadis muda yang cantik. Baik Tang Wulin dan Ye Xinglan naik ke atas panggung. Setelah melihat senyum meyakinkan Tang Wulin, asap kemarahan mengalir dari kepala Ye Xinglan. Di matanya, senyum itu adalah provokasi. Keluhan memenuhi hatinya saat dia mengingat bagaimana Tang Wulin telah mencemoohnya dan bahkan berani mengambil piring. Bajingan ini, hari ini kita akan melihat bagaimana saya menempatkan Anda di tempat Anda. Wasit hari ini sama dengan wasit kemarin. Setelah begitu saja mengumumkan peraturan pertandingan, dia membiarkan keduanya mulai bersiap. Mata Tang Wulin yang menyipit tertuju pada Ye Xinglan. Setelah istirahat singkat, pikirannya setajam pisau. Dia seperti pegas, semakin besar tekanan yang diberikan padanya, semakin kuat dia akan bangkit kembali. Pada saat ini, dia penuh dengan semangat juang. Dia lebih suka menghadapi lawan yang kuat seperti Ye Xinglan daripada yang tidak berpengalaman seperti yang kemarin. Dengan cara ini, dia akan mendapatkan sesuatu dari pertempuran itu. 3, 2, 1, mulai. Tang Wulin langsung beraksi setelah pernyataan wasit. Dia menginjak dengan kaki kirinya, menyerang langsung ke Ye Xinglan sementara satu cincin ungu berkedip di bawah kakinya. Ungu, cincin jiwa 1000 tahun. Kesadaran ini mengejutkan Ye Xinglan. Dia belum pernah melihat pertempuran Tang Wulin sebelumnya, kesannya hanya tentang dia adalah fluktuasi kekuatan jiwanya yang lemah. Dia mengira dia memiliki satu cincin, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi cincin ungu. Ye Xinglan langsung menilai kembali situasinya dengan informasi baru ini. Untuk dapat mendukung cincin jiwa 1000 tahun, baik tubuh maupun jiwanya harus kuat. Tidak ada penjelasan lain untuk itu.
Sepertinya dia lebih berbakat daripada yang aku berikan padanya. Tapi Ye Xinglan tidak khawatir meskipun wahyu yang mengejutkan ini. Keyakinannya sebagai murid Akademi Shrek tidak bisa digoyahkan oleh hal kecil seperti ini. Dua cincin jiwa kuning bangkit dari kakinya saat dia mengulurkan tangan dan menangkap jiwa bela dirinya yang menyatu. Meskipun konfigurasi cincinnya identik dengan lawan Tang Wulin dari hari sebelumnya, jiwa bela diri Ye Xinglan memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Pedang panjang muncul di tangannya. Percikan cahaya berkelap-kelip di sepanjang kecemerlangan tipis bilah kuningnya seperti bintang di langit malam, menampilkan kemegahan yang menyita perhatian bahkan di siang hari. Kehadiran Ye Xinglan memudar dengan munculnya pedang, esensinya menyatu dengannya. Satu dengan pedang. Seorang gadis 10 tahun telah mencapai alam seperti itu. Setiap pengamat yang kuat dan perseptif di tribun tercengang. Saat keduanya mendekati satu sama lain, Tang Wulin menuju Blue Silver Grace miliknya, sebaliknya, dia mengulurkan tangan untuk meraih bahunya. Ye Xinglan mulai bergerak pada saat-saat terakhir, dia mengambil langkah ke kanan. Tindakan yang tampaknya sederhana ini membuat perut Tang Wulin berputar dalam ketakutan. Satu langkah Ye Xinglan menempatkannya pada posisi yang sempurna untuk menyerang titik lemahnya yang paling rentan. Namun, momentum mendorongnya ke depan dan dia melewati tempat Ye Xinglan baru saja pindah. Sudah terlambat baginya untuk berbalik. Ye Xinglan menebas tulang rusuk Tang Wulin. Pukulan pedangnya santai dan halus, lambat dan mantap. Tak terhindarkan. Pada saat krisis itulah Tang Wulin menunjukkan kelenturan tubuhnya. Dia memutar tubuhnya dan punggungnya melengkung seperti busur, sementara dia masih dalam jarak serang. Itu memberinya cukup waktu bagi sisik emas untuk merobek lengannya dan memblokir bilahnya. Denting logam terdengar. Ye Xinglan berbalik, menyebarkan energi berlebih dari bentrokan itu. Yang mengejutkan, dia mendapati dirinya 2 meter dari tempat dia awalnya berdiri. Kecemasan mencengkeram Tang Wulin. Rasa dingin yang aneh telah menembus sisiknya selama bentrokan mereka dan dengan keras masuk ke tubuhnya. Dia memanggil kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya untuk bertindak, menyegel energi asing itu. Hanya dengan kekuatan gabungan dari keduanya, dia bisa menahannya. Bahkan kemudian, cahaya meledak dari lengan kanannya, membuatnya terhuyung mundur 2 langkah. Hanya dari bentrokan singkat ini, Tang Wulin jelas-jelas dirugikan. Namun, keheranan melintas di mata Ye Xinglan. Energi Stargot pedang Stargot saya tidak bisa menyerang tubuhnya. Biasanya bahkan Master Jiwa 3 Cincin tidak bisa menahannya. Tubuh orang ini aneh. Di lengannya ada sisik. Meskipun pikirannya berputar-putar karena terkejut, Ye Xinglan tidak berhenti. Cincin jiwa pertamanya menyala saat dia berhenti berputar, memasukkan cahaya bintang ke dalam pedang saat dia membidik Tang Wulin. Tang Wulin gemetar menghadapi serangan ini. Gerakan pertamanya telah menunjukkan kekuatan pedangnya yang menakutkan, dia sudah kesulitan untuk bertahan melawan pedangnya saat dia tidak menggunakan skill jiwa, jadi dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu jika digabungkan dengan satu skill. Tang Wulin tidak bisa lagi menahan diri. Untai demi untai Blue Silver Grace bermunculan dan terjalin bersama menjadi jaring besar di depannya, berniat menyelimuti serangan bintang. Jiwa bela dirinya tidak ada hubungannya dengan sisik di lengannya. Apakah dia memiliki jiwa kembar? Pikiran Ye Xinglan dengan cepat memproses pengetahuan baru ini. Cahaya bintang dan rumput Blue Silver bertabrakan. Tidak ada yang meledak. Alih-alih, cahaya keemasan mewarnai setiap helai rumput yang disentuhnya, kendali gulat rumput dari tangan Tang Wulin. Apa itu? Kejutan Tang Wulin semakin dalam saat Ye Xinglan mengarahkan pedangnya ke langit, mengarahkan rumput Blue Silver yang disentuh emas ke udara. Sekarang, tidak ada yang menghalangi keduanya. Keterampilan jiwa yang aneh. Meskipun dia terkejut, Tang Wulin dengan cepat mundur. Cahaya ungu berkedip di matanya saat dia mengaktifkan mata setan ungu. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia tidak bisa tidak menggunakan setiap trik di lengan bajunya. Saat dia melihat kilatan ungu di mata Tang Wulin, Ye Xinglan menutup matanya sendiri. Dia mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya, menyelimuti dirinya dalam cahaya bintang. Pertahanannya kedap udara, tanpa satu celah pun untuk mata setan ungu Tang Wulin menyerang. Perisai itu bisa bertahan dari serangan spiritual. Ye Xinglan memotong jaring Blue Silver Grace yang telah dia kendalikan dan menusukkan Stargot Sword-nya ke Tang Wulin. Duplikat berkedip-kedip menyerang Tang Wulin saat gerakan kakinya berubah menjadi langkah misterius yang tidak menentu. Tidak baik, Tang Wulin memiliki banyak pengalaman bertempur, tetapi bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Dengan kendali jiwa bela dirinya yang dicuri oleh lawannya, apalagi yang bisa dia lakukan? Tang Wulin membuat pilihan yang mengejutkan, dia menutup matanya.
Karena dia tidak dapat dengan jelas memastikan situasinya, dia akan menggunakan inderanya yang lain. Kekuatan spiritual Tang Wulin melebihi 200 poin, yang berarti dia berada di ranah spirit connection. Mempertimbangkan penempaan yang konstan, persepsinya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dengan tatapan masih tertutup, dia menginginkan tangan kanannya untuk berubah menjadi cakar naga emas. Ding! Tang Wulin mengacungkan cakarnya, memblokir serangan ke bahunya. Cakarnya memblokir energi Stargot. Bahkan ketika pedang Stargot melepaskan lebih banyak energi, itu tidak bisa bergerak 1 inci pun ke depan. Tang Wulin menahan pedang di tempatnya, tetapi Ye Xinglan menanggapi dengan cepat. Dia membebaskan pedangnya dengan jentikan pergelangan tangannya dan memerintahkan cahaya bintang di sekitarnya untuk berkumpul di sekitar pedangnya. Pedang Stargot tumbuh dengan kilauan yang lebih terang. Pada saat yang sama, Tang Wulin mendapatkan kembali kendali atas Blue Silver Grace miliknya. Tang Wulin mencakar padanya, tetapi Ye Xinglan hanya menepis serangannya. Kemampuannya untuk merasakan lokasi Ye Xinglan, di sisi lain, semakin akurat. Kamu punya beberapa trik bagus. Sepertinya saya harus menanggapi ini dengan serius. Ye Xinglan dengan gesit mundur. Matanya cerah, lalu bersinar seolah-olah itu adalah 2 bintang. Bintik-bintik cahaya bintang berkumpul di sekitarnya dan tanpa peringatan apapun, dia maju lagi, 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pedang Stargotnya tampaknya menjadi perwujudan dari banyak sekali bintang di langit saat pedang itu menyerang Tang Wulin. Tang Wulin menarik Blue Silver Grace-nya untuk memperkuat pertahanannya. Pedang Ye Xinglan menari saat dia menghantam rerumputan. Dengan setiap pukulan pedangnya, seuntai Blue Silver Grace akan meledak dalam semburan cahaya. Ujung pedangnya berkibar seperti kupu-kupu. Blue Silver Grace akan menyebar kemanapun ia menyentuhnya, sampai puluhan pedang menusuk Tang Wulin secara bersamaan, benar-benar mengelilinginya. Ini bukanlah skill jiwa, itu teknik murni. Pada saat itu, Tang Wulin mendapatkan apresiasi yang baru ditemukan untuk Wu Zhangkong. Pola serangan Stargot Sword sangat mirip dengan Frost Scars Wu Zhangkong. Menghadapi teknik pedangnya yang tangguh, Tang Wulin sudah tahu bagaimana membalas. Untaian cerah dari Blue Silver Grace bermunculan di depannya, sisik emas melapisi itu. Untaian itu membungkus sepanjang pedang, mengganggu energi Stargotnya dan membatasi pergerakannya. Sebagian besar tusukan pedang diblokir oleh rumput yang merepotkan sementara cakar naganya menahan sisa serangan. Dengan langkah-langkah pertahanan ini, dia hampir tidak mampu menahan serangan Ye Xinglan. Tentu saja, berkat Gold Light, rumput Blue Silver miliknya dapat menundukkan energi Stargot yang eksplosif. Dia mengaktifkan bin, khusus untuk untaian rumput Blue Silver yang mengelilingi pedang, dan menyerang ke depan dengan bantuan jiwa rohnya. Sebuah bola cahaya bintang jatuh ke rumput Blue Silver-nya, mengganggu keterampilan jiwanya. Sosok Ye Xinglan berkedip. Dia melewati rumput Blue Silver emasnya dan muncul tepat di hadapannya. Dia mengulurkan Stargot Sword-nya, 10 tusukan terwujud sekaligus. Mari kita lihat bagaimana Anda menangani ini. Ye Xinglan meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kemampuannya, dia akan mengalami begitu banyak kesulitan melawan lawan yang hanya memiliki 1 ring. Meskipun jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver, itu tidak biasa, sebuah varian. Yang paling mengkhawatirkan adalah cakar naga emasnya. Dia merasakan ancaman terbesar dari cakarnya dan tidak berani melepaskan pedangnya. Dia memiliki firasat bahwa korek api akan kalah jika dia berhasil meraih pedangnya. Meskipun Stargot Sword-nya kuat, setelah dilepaskan dari genggamannya, dia tidak akan berdaya melawan Blue Silver Grace yang ditingkatkan jiwa rohnya. Untuk saat ini, dia ingin melihat bagaimana Tang Wulin akan menghadapinya. Memang, Tang Wulin merasa semakin sulit untuk memblokir semua serangannya. Bahkan jika dia bisa merasakan semua tusukan pedang yang masuk, waktu reaksinya terlalu lambat. Apa yang saya lakukan? Pada saat krisis ini, dia membuat pilihan yang berani. Mengabaikan bintang yang masuk, Tang Wulin menyerbu ke arahnya, cakar naga emasnya berfungsi sebagai barisan depan. Dia mengacungkan cakarnya dengan liar untuk melakukan 2 hal, melindungi tubuhnya dan meraih Ye Xinglan. Saling menghancurkan. Tang Wulin percaya diri dengan kekuatan destruktif dari cakarnya. Dia juga tahu bahwa tubuhnya bisa menahan pukulan itu untuk sesaat. Pada saat itu sebelum tubuhnya runtuh, dia akan menyerangnya dengan panik. Bintang jatuh tersangkut di cakar naga emas Tang Wulin, membungkusnya dengan aura berdarah. Energi Stargot akan meledak, tapi dia sudah ada di depannya. Syok melintas di matanya. Dia menusukkan pedangnya ke depan dan mengaktifkan kedua cincin jiwanya. Masa cahaya bintang turun, membungkus tubuhnya seperti benteng bintang.
Cahaya multiwarna meledak saat cakar emas dan perisai cahaya bintang bentrok. Namun perisai cahaya bintang terbukti berumur pendek saat Tang Wulin menggali cakarnya, mencabik-cabik cahaya bintang itu. Beberapa gerakan terakhir menggambarkan apa yang membuat Ye Xinglan menjadi siswa Shrek. Dia membungkuk ke belakang, menghindari cakar 1 inci sambil menusukkan pedangnya secara bersamaan ke ketiak kanan Tang Wulin. Tang Wulin menarik kembali lengannya, menangkis jalur pedang. Akhirnya, manuver pertahanan Ye Xinglan berakhir, cakarnya mencengkeram pedangnya dengan kekuatan luar biasa, mengeluarkan dentang metalik. Dia hampir kehilangan pegangan pedangnya ketika gelombang kekuatan tiba-tiba menyebar melalui itu. Sebuah ledakan bergema saat cahaya ditembakkan dari Tang Wulin. Dengan erangan pelan, cakar naga emasnya menghilang dan ledakan itu membuatnya terlempar kembali ke udara. Berhenti, wasit berteriak. Dia terbang ke sisi Tang Wulin. Memegang Tang Wulin dengan satu tangan, wasit menggunakan tangan lainnya untuk memberikan cahaya putih penyembuhan pada luka, mencegah kehilangan darah lebih lanjut. Ye Xinglan duduk di tanah, menatap Tang Wulin dengan putus asa. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mencapai kemenangan yang begitu sulit melawan seorang rekan. Orang itu, bagaimana dia bisa bertarung begitu keras? Dan ada cakar naganya, itu sangat kuat. Bagaimana itu bisa menghentikan keterampilan jiwa saya? Saya seharusnya lebih siap, maka saya tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Apakah dia baik-baik saja? Tang Wulin berada dalam kondisi yang mengerikan. Tubuhnya diwarnai merah tua, wajah pucat dan mata tertutup. Kesadarannya sudah lama hilang. Selama bentrokan terakhir mereka, Tang Wulin bertahan dengan keinginan semata. Ketika dia tidak bisa lagi menahan energi Stargot, dan kekuatan jiwanya runtuh di dalam tubuhnya, dia dilumpuhkan oleh kerusakan. Dia juga tidak bisa lagi mempertahankan cakar naga emasnya. Namun, jika dia bisa bertahan sedetik lagi, mungkin hasil pertandingan akan berbeda. Wu Zhangkong naik ke panggung dengan cepat. Dia mengambil Tang Wulin dari pegangan wasit dan mengoleskan kabut es ke luka. Tanpa melirik Ye Xinglan, dia keluar dari panggung dengan Tang Wulin di pelukannya. Gu Yue dan Xie Xie bergegas ke guru mereka. Setelah melihat rekannya yang berlumuran darah, Gu Yue memancarkan niat membunuh. Menggigil dingin menjalar di tulang punggung Ye Xinglan saat dia mendorong dirinya sendiri dari tanah. Dia berbalik ke arah Gu Yue tanpa sadar. Tatapan kedua gadis itu bentrok di udara, percikan api melesat kemana-mana. Tangan Wu Zhangkong bergerak kabur saat dia memeriksa Tang Wulin. Sesaat kemudian, dia menyatakan, dia baik-baik saja. Itu hanya luka dangkal. Aku akan membawanya kembali dulu. Dia mengangkat Tang Wulin dan setelah beberapa langkah mistis, dia menghilang, siluetnya hanyalah mimpi. Putaran kedua dari kompetisi individu berakhir, Tang Wulin kalah. Setelah Wu Zhangkong pergi, Gu Yue mendekati panggung, matanya berkilau dengan 6 kilatan berbeda dan haus darahnya meledak. Bahkan Xie Xie, yang tidak diragukan lagi berada di sisinya, memperlakukannya seperti gunung berapi yang akan meletus. Begitu dia turun dari panggung, Ye Xinglan menunggu Gu Yue yang mendekat, tidak sedikit pun takut. Saya ingin menantang Anda. Suara Gu Yue sedingin es. Ye Xinglan mendengus. Saya hanya melakukan satu pertandingan untuk kompetisi individu. Jika Anda ingin menantang saya, lakukanlah dalam kompetisi tim. Petik 2. Dia pergi setelah mengucapkan kata-kata ini. Gu Yue hendak mengejarnya, tapi Xie Xie menahan lengannya. Jangan menjadi Gu Yue yang impulsif. Dia dari Shrek. Petik 2. Gu Yue mencambuk kepalanya ke arah Xie Xie, membuatnya ketakutan. Jadi bagaimana jika dia dari Shrek? Xie Xie melepaskannya dengan tergesa-gesa. Karena malu, dia berkata, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa itu tidak akan berarti apa-apa kecuali kita mengalahkan mereka dalam pertandingan yang adil. Sebenarnya, Wulin tinggal 1 inci lagi dari kemenangan. Jadi, Anda harus memiliki gambaran tentang seberapa kuat Shrek sekarang. Petik 2. Haus darah Gu Yue berangsur-angsur mereda, niat membunuh yang kental di sekitarnya berkurang. Dia mendengus sebelum pergi. Hei, apa kamu masih punya jodohmu sendiri? Xie Xie memanggilnya. Saya menyerah. Aku akan pergi menemui Wulin. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung berlari. Tang Wulin terbangun karena sensasi dingin. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ekspresi glasial Wu Zhangkong yang biasa. Guru Wu, serunya lembut. Dia berjuang untuk bangun, tetapi rasa sakit yang merobek menghentikan usahanya. Wu Zhangkong meliriknya. Kamu sudah bangun. Anda masih harus pulih. Petik 2. Tang Wulin berkata, tapi, korekanku. Wu Zhangkong berkata, jangan pernah berpikir tentang itu. Pulihkan dulu.
Kamu melakukannya dengan baik hari ini. Anda memiliki peluang untuk menang dalam pertandingan itu, tetapi yang kurang Anda miliki sekarang adalah kemampuan tempur. Setelah Anda lebih baik, saya akan mengajari Anda seni rahasia lain dari Sekte Tang. Petik 2. Tang Wulin bingung. Tapi, bukankah aku hanya diperbolehkan belajar 2 sekarang? Saya baru lulus tes tingkat menengah sejauh ini. Petik 2. Wu Zhangkong berkata, seorang profesional tingkat 3 dapat mempelajari seni rahasia tambahan. Aku tidak mengajarimu yang ketiga untuk terakhir kalinya karena aku takut kamu akan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Saya akan memilih seni lain yang cocok untuk Anda. Untuk saat ini, Anda hanya beristirahat dan pulih. Petik 2. Wulin, kamu sudah bangun. Gu Yue membawakan secangkir air padanya. Dia menambahkan sedotan untuk kenyamanannya. Minumlah perlahan, kamu tidak ingin tersedak. Petik 2. Senyuman menghiasi bibir Tang Wulin ketika dia melihat kekhawatiran di matanya. Dia minum sedikit air melalui sedotan. Terima kasih. Jam berapa sekarang? Petik 2. Gu Yue menjawab, ini baru lewat tengah hari. Apakah kamu lapar sekarang? Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Petik 2.